Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mak Rapi Bule. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Nah, di video kali ini Ma itu mau menjajal LRT Harjamukti atau Duku Atas. Jadi jembatan penyeberangan multiguna atau JPM Duku Atas telah dibuka untuk umum usai lintas raya terpadu atau LRT. Kemarin diresmikan itu pada tanggal 28 Agustus 2023. Nah, tanggal 1 September sampai 30 September itu mengadakan promo ya. Jadi bagi naik LRT cuman dikenakan biaya cuman Rp5.000 ya. Dengan panjang kurang lebih 250 meter, JPM Duku Atas menjadi penghubung antara stasiun LRT Duku Atas di Jakarta Selatan menyeberangi Waduk Setiabudi hingga ke Kanal Barat, lalu berujung di stasiun KRL Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, JPM Duku Atas juga menjadi wadah integrasi dari 5 transportasi umum, yaitu stasiun KRL Sudirman, stasiun MRT Duku Atas BNI, stasiun LRT Duku Atas, stasiun kereta api bandara BNI City, dan halte BRT Transjakarta Duku Atas. Nah, di stasiun KRL Sudirman, masyarakat bisa langsung menggunakan KRL Jabodebek, kereta api bandara, atau sedikit berjalan ke arah stasiun MRT Duku Atas untuk menggunakan MRT Jakarta. Sementara bagi pengunjung yang dari stasiun KRL Sudirman bisa menuju bagian kiri stasiun lalu menaiki tangga eskalator lift menuju lantai 1 JPM Duku Atas. Lalu langsung melintasi JPM dan menaiki tangga atau eskalator menuju stasiun LRT Duku Atas. Nah, dari stasiun LRT Duku Atas, pengunjung juga bisa turun menggunakan lift, tangga atau eskalator dan berjalan kaki sedikit untuk ke halte Transjakarta Duku Atas 1 dan 2. Dan pengunjung juga tidak perlu takut kesasar ya, karena ada cukup banyak personel petugas yang siaga di stasiun LRT Duku Atas dari stasiun KRL Sudirman untuk bertanya ya mengenai arah menuju JPM Duku Atas. Nah, berikut daftar rute dari stasiun LRT Jabodebek. Jadi rute LRT Jabodebek lintas Cibubur itu melewati LRT Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Taman Mini Indonesia Indah, Kampung Rambutan, Ciracas, dan terakhir Harjamukti. Dan untuk rute LRT Jabodebek lintas Bekasi melewati Duku Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, Halim, Jati Bening Baru, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan Jatimulya. Dan untuk tarif yang berlaku saat ini ditetapkan plat itu Rp5.000 ke semua tujuan ya, jauh dekat sampai dengan akhir September 2023, karena kemarin Mei itu naik tuh hari Jumat kemarin ya, itu tuh udah terakhir. Jadi terakhir tuh kemarin tanggal 30 September. Dan selanjutnya Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan skema tarif promo maksimal itu Rp20.000 untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20.000 untuk selain jarak terjauh sampai dengan akhir Februari 2024. Nah, nantinya akan terdapat 434 perjalanan LRT Jabodebek yang siap melayani penumpang setiap hari
Jadi kapasitas satu rangkaian LRT itu dapat menampung hingga 1.308 penumpang. Nah, untuk jadwal operasional LRT Jabodebek itu jadwal operasionalnya itu akan dimulai pukul 5 pagi hingga 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk masyarakat yang menggunakan LRT Jabodebek dengan mudah melalui pembayaran non tunai seperti kartu uang elektronik, perbankan, melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, Bank DKI Jakarta, atau kartu multitrip KIA komputer, scan KRIS, link aja, atau KIA Pay. Nah, bagi masyarakat yang kehabisan saldo mungkin di perjalanan gak sempat ngisi ataupun belum membawa kartu uang elektronik, LRT Jabodebek menyediakan 2 unit tiket pending machine untuk top up kartu uang elektronik dan loket penjualan kartu uang elektronik di setiap stasiun. Nah, setelah teman-teman memiliki uang kartu elektronik atau dompet digital, jadi kita bisa langsung menuju gate untuk melakukan tap in di stasiun keberangkatan. Dan bagi teman-teman yang tadi tuh dari Sudirman menuju Duku Atas, bagi teman-teman mungkin yang kelaparan atau haus di perjalanan ya, jadi di sepanjang jalan tadi tuh melewatin sejumlah tenan atau menjual makanan. Jadi pihak pengelola tuh menyediakan meja dan kursi untuk menikmati makanan dan minuman. Nah, dengan adanya jembatan multiguna ini, pengguna KRL yang turun di stasiun Sudirman itu bisa langsung tersambung ke stasiun LRT Duku Atas dan bisa menyambung naik MRT di stasiun Duku Atas. Jadi penumpang itu harus keluar stasiun Sudirman terlebih dahulu ya, kemudian melalui terowongan Kendal baru mengakses ke MRT. Nah, kemarin itu Ma itu coba dari Sudirman menuju Duku Atas, terus Ma itu nyoba ke Cibubur dulu ya. Nah, pertama tuh naik jurusan Cibubur. Nah, habis dari Cibubur Ma itu naik lagi transit di Cawang. Nah, dari Cawang baru Ma itu naik untuk jurusan Bekasi, turun di Bekasi Barat. Karena Ma itu mau ke Repo Mall ya, mau nyobain mall yang terintegrasi dengan LRT. Nah, sebelum teman-teman ngikutin emak ke mall Repo Mall, sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video Ma, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa like dan komennya biar Ma makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang pengen berkenalan lebih dekat, boleh ya di follow IG Ma, Kusmawati Oding dan Rapi Cookies. Dan ini Ma itu lagi transit ya di Cawang. Ini tuh Ma mau nunggu kereta api yang jurusan Bekasi ya. Jadi nanti Ma turun di Bekasi Barat untuk menuju ke Repo Mall. Ada apa aja di Repo Mall? Nah, terus ikutin terus kegiatan Ma hari ini, jangan sampai di skip ya teman-teman. Dan ini dia Ma itu udah naik kereta untuk jurusan Bekasi. Ini situasi di dalam kereta seperti ini ya teman-teman, rame sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu yang pada naik kereta ini masih pada nyobain ya, baru pada nyobain. Jadi mereka itu pada antusias banget ya untuk naik LRT ini. Jadi ada ibu-ibu tuh ya
yang pada pakai kebaya terus ada yang pakai baju seragam senam. Terus tadi ketemu juga ada anak-anak sekolah TK ya yang dibawa sama guru-gurunya untuk naik LRT. Jadi banyak kalangan ibu-ibu muda, ibu-ibu tua juga ya pada antusias banget untuk naik LRT karena masih promo di harga Rp5.000. Dan ini alhamdulillah Ma itu udah turun ya di Bekasi Barat nih ya. Jadi Ma itu mau ke Repo Mall untuk berwisata kuliner ya teman-teman. Nah ini dia jembatan Repo Mallnya, cantik ya teman-teman. Jadi jembatan ini tuh udah berseliweran di TikTok. Dan untuk kuliner di Repo Mall juga udah berseliweran di TikTok ya teman-teman. Ini kalau malam cantik ya, lampu-lampunya hidup karena ini tuh siang. Ma itu tadi berangkat dari rumah itu jam 10 dari stasiun Buaran, terus nyampe sini tuh karena tadi Ma itu jalan dulu ke Cibubur untuk naik LRT-nya. Jadi sampai sini tuh udah zuhur ya. Jadi ini Ma tuh mau cari tempat sholat dulu untuk sholat zuhur, baru nanti makan. Nah bagi teman-teman yang bawa anak kecil atau bawa cucu, ini boleh ya main ke UP Land. Jadi di sini tuh nggak ada tiket masuknya, tapi kita itu harus beli permen Yupi seharga 25.000 untuk satu orang ya. Jadi satu orang itu beli 25.000 permen Yupi, terus masuk ke wahana UP Land itu. Dan ini dia Repo Mall, ada apa aja ya di Repo Mall. Nah kemarin itu di TikTok Ma itu lihat Roji Ramen. Nah ini tuh penuh banget ya teman-teman. Kita itu udah nulis 2 kali di sini. Tadi itu pertama kita nulis nama kita ya, tapi karena antriannya banyak akhirnya kita cari makanan yang lain dulu. Katanya tadi udah dipanggil, cuman karena kita nggak datang akhirnya dilangkahlah sama orang lain. Terus setelah kita cari makanan, kita datang lagi ke situ, kita tulis lagi, tapi karena masih antri juga untuk nyobain Roji Ramen, jadi akhirnya nggak jadi ya. Jadi kita makan yang lain aja. Tadi itu kita makan pisang goreng karena udah kelaparan banget ya. Jadi Ma itu pesan pisang goreng sama ini ngiler sama si kerupuk mie ya. Nah tadi pisang goreng tuh isinya 5 itu harganya 20.000 satu boxnya. Dan kalau untuk kerupuk mie ini satu porsinya itu harganya 30.000. Mahal apa murah? Boleh di komen ya teman-teman. Dan akhirnya kita makan berat ya. Karena tadi cari-cari makanan itu bingung, akhirnya kembali lagi lah ke Solaria yang udah pasti enak gitu ya. Itu tadi Ma makan mie goreng, kalau untuk saudara Ma itu nasi goreng. Dan ini setelah makan tadi tuh akhirnya kita sholat ya. Tadinya mau sholat dulu karena kita tuh udah kelaparan banget, takut nggak khusyuk sholatnya. Akhirnya kita tuh tadi makan dulu baru sholat. Oke deh teman-teman, cukup sekian dulu ya video Ma kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.